Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Biarlah semua yang bernapas memuji Tuhan. Kiranya ibadah kita hari ini boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berada di bait suci-Nya, mari berlutut seluruh bumi di hadapan-Nya. Berdiam diri di hadapan-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan duduk. Shalom. Kita bersyukur Tuhan Yesus masih memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan untuk melayani Dia. Mari kita memuji Tuhan. Dia Raja segenap alam yang menolong dan senantiasa menyertai hidup kita, seperti pujian kita, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja segenap alam, ilahi dan manusia. Hendak ku turut dan ku kasih, Kau hantar Rohku yang bakar. Indahlah bukit, indah sawah ladang, kena embun yang gemerlap. Tuhanku Yesus yang lebih indah, beri kesukaannya tetap. Indah terang bulan, indah matahari, dan bintang-bintang yang cerah. Tetapi Yesus jauh lebih indah, cahaya Yesus yang menang. Pada bait yang keempat, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
sayang elok dalam alam ini, menjadi bayang tiruan. Indahmu Yesus, Tuhan dan Raja di atas makhluk sekalian. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus, sungguh Tuhan, hati kami bersyukur Engkau telah memperhatikan, memperdulikan, dan menolong hidup kami hari lepas hari. Dan ini ya Tuhan, kerinduan hati kami Tuhan, memuji nama-Mu, dan lebih lagi ya Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan itu sebagai pedoman hidup kami, kekuatan di dalam hidup kami. Berkati kami semua Tuhan, berkati juga ibadah kami ini, diri kami, hadirat kami, semuanya Tuhan kami persembahkan untuk memuji nama-Mu, menyenangkan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan termulia. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk. Seperti mentari yang bersinar, seperti gelombang samudra di lautan, begitulah kasih Bapa buat saya dan saudara. Seperti pujian ini, kita naikkan pujian kasih Bapa. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa. Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti untuk mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Segala lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Bapak Saudara, mari kita lebih sungguh lagi menaikkan pujian ini seperti mentari yang bersinar. Seperti mentari yang bersinar, seperti
itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti untuk mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Segala lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinar-Mu, cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kita katakan kasih-Mu lebih dari mentari. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Jemaat saudara sekalian, kami mohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Dia yang Maha Kudus dan Maha Pengampun, karena firman Tuhan berjanji dalam Kisah Para Rasul 3 ayat ke-19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menundukkan diri kita dan kita mohon Tuhan mengampuni segala dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau mendengar apa yang diserukan oleh umat-Mu, ya Tuhan. Demi cinta-Mu yang besar kami datang kepada Engkau. Karena kami percaya Tuhan, Kau menyambut kami orang-orang yang sungguh-sungguh mengakui dosa kami, yang sungguh-sungguh bertobat kepada Engkau. Ampuni kami ya Tuhan, baik untuk pikiran kami, perbuatan kami, sikap kami yang tidak memuliakan Tuhan. Kami percaya akan firman-Mu ya Tuhan, bahwa kami yang mengakui dosa kami, Engkau adalah setia dan adil. Engkau akan mengampuni dan menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih ya Tuhan untuk cinta-Mu yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, marilah kita dengar janji Tuhan di dalam Roma 4 ayat 7 sampai 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya.
Dan mari kita dengar petunjuk hidup baru yang diambil dari Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jemaat saudara sekalian, dipersilakan untuk duduk. Tuhan telah tebus dosa kita. Mari kita lebih lagi mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, seperti juga Tuhan yang lebih dulu mengasihi dan mencintai kita. Kita naikkan pujian, Tuhan ku cinta Dikau. Ku cinta Dikau karena ku milikmu, tinggallah di dalamku untuk selamanya. Tuhan ku cinta Dikau, selalu ku milikmu, karena Engkau cinta dan ku mati bagiku. Berkat aku memiliki dunia, tapi hilang kasih-Mu tiada belaka. Tuhan ku cinta Dikau, selalu ku milikmu, karena Engkau cinta dan ku mati bagiku. Siapa yang di surga dan siapa di bumi, oh hanyalah Engkau yang ku kasihi. Tuhan ku cinta Dikau, selalu ku milikmu, karena Engkau cinta dan ku mati bagiku. Kita masuk dalam bacaan bertanggapan. Bacaan bertanggapan minggu ini itu dari Mazmur pasalnya yang ke-119, yang kita mulai dari ayat ke-97 sampai ayatnya yang ke-101. Seperti biasa kita bacakan secara bergantian. Jikalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya, baiklah kita mulai bacaan firman Tuhan ini. Betapa aku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Ayat yang ke-101 kita baca bersama-sama. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Nya. Berbahagialah kita yang telah membaca, merenungkan, dan lebih berbahagia kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam keadaan apapun, Tuhan menginginkan kita untuk terus bersinar, menyatakan kasih dan kemuliaan-Nya. Seperti pujian kita naikkan pujian, Yesus menginginkan daku.
menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami bangun untuk bangkit berdiri. Aku pun ingin bersinar dan di sorga ku hidup senang sesamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersama gereja segala abad dan segala masa, dan semua kita orang yang percaya, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan suara yang tegas. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian silakan duduk. Kita masuk dalam bacaan ayat mas. Kita bacakan ayat mas ini 2 kali berturut-turut, yaitu dari Amsal 1 ayat ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan.
Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan yang disampaikan hamba-Nya. Dan inilah pujian kita, ku tetap setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita coba semua, kita dengan sungguh lagi kita naikkan. Seperti wanita mengurapimu, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhirku menutup mata. Cuma semua kami undang untuk bangkit berdiri. Akhirku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk Katakan ku tetap setia untuk melayani. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh biarlah ini ungkapan hati kami yang paling dalam, bahwa kami ingin menjadi orang yang tetap setia melayani Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan di dalam membaca merenungkan firman-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan pengertian, kekuatan, pertolongan dari firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang bisa menyapa Bapak Ibu saudara-saudari sekalian walaupun secara online. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudari dalam keadaan yang baik. Mari kita akan membaca firman Tuhan yang akan kita renungkan dengan tema seperti domba di tengah serigala. Matius 10 ayat 16 sampai 22 kita akan bacakan. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian demikian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, mereka akan menyesal kamu di rumah ibadahnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja, sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan.
Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dialah yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudara-saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan kita seperti domba diutus di tengah-tengah serigala. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pernahkah kita berpikir kenapa kok di tengah-tengah serigala? Kenapa bukan di tengah singa, di tengah harimau, atau mungkin di tengah gajah, tapi domba di tengah serigala? Menarik sekali Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Rupanya walaupun mereka ini adalah binatang liar, singa begitu gagah, buas, liar, luar biasa. Demikian juga beruang, begitu liar, mengerikan. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, binatang-binatang ini bukankah mereka bermain di sirkus? Mereka dilatih dan mereka bisa bermain di sirkus. Tapi sampai saat ini tidak ada serigala bermain di sirkus. Serigala binatang yang liar, yang tidak bisa diprediksikan dan tidak bisa dilatih. Bahkan sangat membahayakan ketika orang mencoba melatih serigala. Sehingga serigala tidak bisa dijinakan dan tidak bermain di sirkus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan Yesus berkata kita seperti domba diutus di tengah serigala, bayangkan betapa mengerikan. Seperti di tengah binatang yang tidak bisa dijinakan, demikianlah kita domba di tengah serigala. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memang benar demikian kenyataannya. Seorang sosiolog bernama John Hobbes berkata, ya, Homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi sesamanya. Itulah kenyataan betapa mengerikan situasi keadaan manusia yang berdosa dan kita orang percaya seperti domba diutus ke tengah serigala. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bersikap? Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus mempunyai sikap yang pertama, cerdik. Firman Tuhan katakan, lihat, ayat yang ke-10, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular. Ular pada saat itu dianggap sebagai binatang yang paling cerdik, bijaksana. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perkataan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengutus 12 muridnya untuk memberitakan Injil. Dan Tuhan Yesus mengajari mereka, memberikan satu nasihat ajaran bahwa engkau murid-muridku, engkau seperti domba diutus di tengah serigala. Kau harus cerdik seperti ular. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kata cerdik ini berasal dari bahasa Yunani, pronimos, yang artinya bijaksana. Ini bukan cuma sekadar, oh kamu harus pintar, oh kamu harus pandai. Bukan hanya ada di otak, tetapi cerdik itu adalah bagaimana menggunakan apa yang ada di otak ini, apa ini pengetahuan ini untuk kemudian dipakai di dalam mengambil keputusan dan bertindak, itu cerdik. Bapak, Ibu, saudara-saudari dari yang dikasihi Tuhan, dan bagaimana kita menjadi orang yang cerdik, artinya keputusan kita, tindakan kita itu benar dan tepat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, dari Mazmur 119 ayat 97 sampai 101 yang tadi sudah kita baca, apakah yang membuat orang cerdik? Yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan membuat kita lebih bijaksana dari para musuh kita. Firman Tuhan membuat kita lebih berakal budi dari semua pengajar. Firman Tuhan membuat kita lebih mengerti daripada orang-orang tua yang seringkali dianggap bijaksana. Firman Tuhan.
Bapak Ibu saudara-saudari, orang yang belajar firman Tuhan maka dia menjadi orang yang cerdik. Dia punya pengetahuan bagaimana harus bertindak dan bersikap. Dan ketika dia hidupi firman Tuhan itu, maka dialah orang-orang yang cerdik, bukan cuma orang-orang yang pandai. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, seperti saya katakan tadi, orang yang punya pengetahuan, orang yang tahu banyak belum tentu dia cerdik. Mungkin kita katakan dia orang yang pandai. Ada seorang influencer ya, atau mungkin kita katakan dia seperti selebgram, atau mungkin YouTuber yang banyak pengikutnya, yang mempengaruhi banyak orang, bernama Ava Lois. Ya. Pada suatu kali dia di pesawat, kemudian di pesawat itu dia merekam tindakannya, apa yang dilakukan Bapak Ibu saudara-saudari. Dia menjilat kloset. Ya, dudukan kloset di mana orang buang hajat, ya ampun. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari, sebagai seorang orang selebgram ya, YouTuber, tentu hal ini sesuatu yang aneh, bukan? Dia tentunya bukan orang yang bodoh, dia orang yang pintar. Tapi kalau kemudian dia menjilat toilet, Bapak Ibu katakan dia pintar, dia cerdik enggak? Tentu kita katakan betapa bodohnya, menjijikan. Bahkan orang yang tidak berpendidikan pun tidak mau jilatin toilet. Dan celakanya kemudian beberapa waktu kemudian dia menayangkan dirinya berbaring di rumah sakit karena dia sakit COVID-19, kena corona. Bapak Ibu saudara-saudari, demikianlah. Mungkin orang ini banyak tahu. Saya rasa semua orang tahu bahwa toilet dimanapun itu berada, di pesawat sekalipun, itu adalah tempat yang kotor dan banyak virus, banyak bakterinya. Tetapi dia tidak menggunakan pengetahuannya. Sehingga dia bisa kita katakan orang yang bodoh, bukan? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, demikian kalau kita banyak tahu belajar firman Tuhan, baik. Kita harus belajar firman Tuhan, tapi menghidupi firman Tuhan lebih baik lagi. Melakukan firman Tuhan lebih baik lagi, itulah orang yang cerdik. Sehingga dalam segala keputusan kita menjadi orang yang cerdik, bijaksana. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, yang kedua adalah tulus. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu tulus seperti merpati. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, tulus ini berasal dari kata Yunani akeraios, yang artinya tidak ada kejahatan di dalamnya. Atau hati pikirannya itu tidak bercampur setitik pun, sedikit pun dengan noda yang jahat. Murni, tidak ada tercampur kejahatan sedikit pun. Bapak Ibu saudara-saudari, antara cerdik dan tulus ini menjadi seperti satu koin dengan dua sisi. Dan ini tidak terpisahkan. Cerdik tanpa ketulusan, dia tidak lagi menjadi cerdik tetapi menjadi licik. Ya. Ketika orang cerdik, ya, dia punya pengetahuan, mungkin dia melakukan pengetahuan tetapi ada motivasi sedikit saja sesuatu yang jahat, maka dia bukan lagi dikatakan cerdik tetapi licik. Ini seperti ular yang dikatakan binatang yang paling cerdik dari ciptaan Tuhan, binatang darat yang paling cerdik yang merupakan ciptaan Tuhan. Tetapi ketika dia ada sesuatu yang jahat terhadap Adam dan Hawa, maka kita katakan dia licik, menipu Adam dan Hawa sehingga jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, tulus, tidak ada noda kesalahan di dalamnya, tidak bercampur dengan kejahatan di dalamnya. Tetapi kalau cuma tulus aja tanpa cerdik, ini naif. Itu artinya kita gampang tertipu Bapak Ibu saudara-saudari, tidak punya pengetahuan, tidak cerdik, akhirnya kita naif, kita akhirnya ditipu orang, ditipu iblis sehingga kita melakukan dosa seperti Hawa. Kurang pengetahuan, mungkin dia ya polos-polos saja, mungkin dia ya tulus-tulus saja. Tetapi ketika dia kurang pengetahuan maka dia ditipu oleh ular yang licik. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan, karena itu kita bukan hanya cerdik tetapi tulus. Dan jangan hanya tulus tetapi kita juga cerdik. Bagaimana kita menyeimbangkan kedua-duanya, itu ada.
Ya. Ketulusan itu ada, firman Tuhan katakan takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Kita bukan hanya belajar firman Tuhan supaya cerdik, tetapi kita juga harus takut akan Tuhan. Sehingga kita menjadi orang yang tulus. Ketika kita belajar firman Tuhan dan kita takut akan Tuhan, maka kita menjadi orang yang cerdik dan tulus, itulah orang yang berhikmat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, cerdik dan tulus, contoh sempurna. Kita dapati yang paling sempurna adalah di dalam Tuhan Yesus. Coba Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baca perkataan Tuhan Yesus, renungkan perbuatan Tuhan Yesus, sungguh luar biasa. Kecerdikannya dalam menghadapi orang-orang Farisi ahli Taurat, ketika ditanya dijebak tentang membayar pajak, dia bisa menyelesaikan dengan cerdik dan tulus. Ketika dia dijebak oleh tua-tua agama tentang hukum Musa, dengan kasih, dengan menghadapkan seorang penjina, Tuhan Yesus menyelesaikan dengan cerdik dan tulus. Luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, dialah kepenuhan dari hikmat Allah. Tapi mungkin kita juga bertanya, Tuhan, kalau Tuhan penuh hikmat kok aneh sih Tuhan? Kenapa kami diutus hanya sebagai domba? Enggak imbang menghadapi serigala yang keren, sesuai dengan kekuatanmu yang luar biasa. Cobalah kita, kamu seperti singa diutus di tengah serigala, kan kuat. Kita pede menghadapi serigala. Atau seperti beruang, gajah menghadapi serigala. Bukankah itu lebih luar biasa? Kenapa domba? Pernahkah kita berpikir Bapak Ibu saudara-saudari, kenapa domba? Bapak Ibu saudara-saudari, seluar biasanya singa. Sehebatnya geraman beruang dengan kekuatannya cakar yang luar biasa. Mereka binatang-binatang tidak bergembala, bukan? Tapi domba walaupun begitu lemah, tetapi dia punya gembala. Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan ingin menunjukkan hikmat yang luar biasa dari perkataan Tuhan Yesus ini. Kita memang lemah menghadapi manusia-manusia, menghadapi dosa, menghadapi tipu muslihat iblis, tapi kita punya gembala. Gembala yang terus menyertai kita. Tuhan Yesus yang bukan hanya terus menyertai kita, bahkan dia mati di kayu salib, bukan. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan, kita memang diutus di tengah serigala. Seperti domba di tengah serigala, tapi kita punya gembala yang menyertai kita. Gembala yang sudah membuktikan cintanya dengan mati di kayu salib. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, jangan takut, kita punya gembala. Gembala yang berkata juga kepada kita, sekali-kali aku tidak meninggalkan engkau. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Karena itu menghadapi situasi pada saat ini mungkin banyak kesulitan yang kita hadapi. Juga mungkin menghadapi tantangan-tantangan pencobaan-pencobaan, biarlah kita tetap menjadi orang yang cerdik. Orang yang terus mengandalkan dan hidup di dalam firman. Orang yang terus mengandalkan kekuatan Tuhan. Orang yang terus bersandar kepada gembala kita yang baik. Biarlah terus kita hidup mengandalkan Kristus sang gembala kita. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan. Memang tugas yang kami emban dari Engkau bukan tugas yang mudah. Betapa lemahnya seekor domba Engkau utus di tengah serigala yang liar, yang tidak dapat dicinakan, yang begitu jahat, yang begitu kejam, yang begitu mengerikan, yang bisa membawa kami ke dalam penderitaan. Tapi Tuhan, Kau mengajarkan kami bagaimana kami cerdik di dalam bersikap, di dalam menanggapi situasi, pencobaan, kesulitan hidup kami dengan mengandalkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan, yang memberikan pertolongan, yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan jalan keluar bagi kami. Sehingga kami jadi orang-orang yang cerdik. Biarlah kami juga ya Tuhan menjadi orang-orang yang tulus dengan takut akan Engkau. Sehingga menghadapi situasi yang berdosa, kami tetap menjaga kehidupan kami yang murni, yang tulus, yang tidak ada kejahatan di dalamnya, ya Tuhan. Berkati setiap kami. Dan kami juga tetap mengingat ya Tuhan,
Bahwa kami tidak sendirian menghadapi situasi yang begitu mencekam, situasi yang begitu mengerikan. Ada Engkau gembala yang baik, yang terus menyertai kami, yang terus menolong kami, yang terus menjaga kami. Engkau yang sudah rela mati bagi kami. Berkati setiap kami ya Tuhan, untuk cerdik, tulus, dan mengandalkan Engkau Sang Gembala yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama untuk doa syafaat. Kita bersyukur untuk segala berkat dan pertolongan Tuhan bagi kita. Kita juga berdoa untuk mereka yang sakit, untuk saudari Lita yang ada benjolan di lehernya, biarlah Tuhan berkati. Ada jamahan mujizat Tuhan dan kesembuhan yang Tuhan berikan. Juga untuk saudara Andre yang sedang radiasi untuk tumornya, juga kemoterapi, Tuhan juga berkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala berkat-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sakit, untuk saudari Lita. Kami mohon Tuhan, kuasa mujizat-Mu Engkau nyatakan. Mohon Tuhan jamah bagian yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kami mohon mujizat kuasa-Mu Engkau nyatakan. Kami mohon kesembuhan yang dari Tuhan. Berkati juga untuk saudara Andre yang dalam radiasi dan kemoterapinya, Tuhan juga berkati sehingga ada pemulihan demi pemulihan, ada kesembuhan. Dan Tuhan memberikan kekuatan iman bagi saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa untuk Contoh Leni yang akan mengakhiri pelayanan purna waktunya dan kemudian memasuki pelayanan paruh waktu. Tuhan juga memberkati pelayanannya baik di sini maupun di tempat lain, Tuhan berkati. Juga untuk saudari Marlin yang akan mengakhiri praktek 1 tahun dan akan kembali ke Surabaya dan melanjutkan studinya, Tuhan juga memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Contoh Leni yang akan memasuki pelayanan paruh waktu. Tuhan juga memberkati pelayanannya baik di sini atau di tempat lain, dia boleh menjadi berkat. Berkati juga untuk saudari Marlin yang mengakhiri masa praktek 1 tahun, Tuhan terus berkati sehingga dia boleh melayani Tuhan dengan baik lagi. Dan Tuhan juga berkati dalam studinya supaya dia menjadi hamba Tuhan yang sungguh dipakai oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita juga terus dukung pemerintah di dalam menghadapi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan berikan hikmat di dalam kebijakan-kebijakan mereka, di dalam memperhatikan masyarakat, membagikan bantuan-bantuan pada masyarakat, juga untuk tim medis Tuhan juga berkati. Dan kita berdoa mohon mujizat Tuhan sehingga COVID-19 ini boleh berlalu dan kita boleh hidup dengan normal kembali dan kita bisa beribadah di rumah Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, sungguh Tuhan kami tidak berdaya menghadapi COVID-19 ini ya Tuhan. Sungguh kami mohon mujizat dan pertolongan-Mu ya Tuhan, berkati Indonesia, berkati negara-negara yang sedang mengalami bencana COVID-19 ini Tuhan. Betapa lemahnya kami tidak berdaya Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan, ampuni segala dosa kami. Dan sungguh Tuhan di dalam ketidakberdayaan kami mohon Tuhan berkati, Tuhan nyatakan kuasa mujizat-Mu sehingga wabah COVID ini boleh berlalu dan kami boleh hidup normal kembali. Berkati pemerintah di dalam mengatasinya, berkati tim medis kami dengan segala daya upaya mereka upayakan, Tuhan berkati sehingga mereka boleh menolong banyak orang, menyembuhkan banyak orang. Tuhan berkati ya Tuhan, Tuhan yang pakai mereka. Dan tolong juga masyarakat untuk taat patuh pada pemerintah sehingga bisa memutus penyebaran dari COVID-19 ini. Berkati negara kami ya Tuhan, berkati dunia ini, berkati ya Tuhan. Sungguh kami mengandalkan Tuhan dan mohon belas kasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita serahkan pergumulan kita masing-masing pada Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang punya banyak rencana dan mengalami kegagalan. Atau mungkin usaha-usaha kita yang mengalami kemerosotan atau mungkin mengalami kesulitan yang luar biasa. Atau mungkin ada sakit penyakit atau banyak masalah, serahkanlah kepada Tuhan. Dia peduli kepada kita, Dia gembala yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, Engkau mendengar seruan umat-Mu ya Tuhan. Sungguh kami tidak berdaya berjalan tanpa Tuhan. Berkati setiap umat-Mu dalam kesulitan-kesulitan yang dialami. Mungkin ada yang sakit ya Tuhan. Atau mereka mengalami kesulitan ekonomi karena masalah pandemi virus corona ini. Atau mungkin mengalami masalah-masalah yang lain Tuhan yang campur tangan. Atau mungkin merasa tertekan karena harus diam di rumah. Mengalami stres karena jauh dari orang-orang yang dikasih, tidak bisa kontak lagi. Tuhan juga berikan kekuatan. Tuhan memberikan damai sejahtera. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Berkati, berikan pertolongan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berseru, kami memohon. Mari kita akhiri doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terima kasih kepada Cuan TMP yang telah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Tuhanlah yang terus menyertai kesehatan, terlebih juga pelayanannya. Kita masuk dalam warta jemaat. Yang pertama, yang bertugas dalam minggu online minggu depan, tanggal 3 Mei 2020, liturgis Bapak Diaken Tiran Bustani, Singer Saudari Yohana dan Bapak Diaken Margiono, dan pemusik Saudara Valen. Warta yang pertama, Sabtu 2 Mei 2020 kita akan mengadakan puasa untuk mempersiapkan diri menerima perjamuan kudus, mendukung pelayanan gereja dan negara kita yang sedang mengalami COVID-19. Doa buka puasa dilakukan di rumah masing-masing pada pukul 17.30 WIB. Marilah kita melakukan puasa dan doa ini baik secara pribadi ataupun bersama keluarga. Minggu 3 Mei 2020 kita akan melaksanakan perjamuan kudus dalam ibadah online. Marilah kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus dengan sungguh-sungguh. Gereja telah menyediakan paket roti dan anggur perjamuan kudus. Paket roti dan anggur perjamuan kudus ini hanya diberikan kepada mereka yang mengikuti ibadah dan perjamuan kudus secara online. Oleh karena itu, jemaat dapat mengambilnya di gereja, atau jika tidak bisa ke gereja dapat menghubungi Saudara Iwan Chandra dengan nomor telepon 0725 41755 untuk diantar sesuai dengan jumlah keluarga yang mengikuti perjamuan kudus. Kiranya jemaat maklum. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada Bapak J. Sirait dan Ibu Rohani atas kelahiran anak keempat laki-laki pada 18 April 2020. Tuhan Yesus memberi dengan pemulihan kesehatan buat Ibu Rohani dan juga bayi yang dilahirkan dengan pertumbuhan dan kesehatan. Hamba Tuhan dan Majelis GKT Jemaat Metro mengucapkan selamat berbahagia kepada yang berulang tahun pada tanggal 20 April 2020 sampai 26 April 2020. Di antaranya Hanti Pujiatun, Esther istrinya Kojoni, Ingriani Chandra, Kus Trianto, Supriyati, Michael Christian Halim, Gloria Dwi Jayanti, dan yang lainnya. Selamat ulang tahun, kiranya kasih Tuhan dan anugerah Tuhan terus menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Untuk persembahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, silakan dapat mengumpulkan pada amplop masing-masing terlebih dahulu yang sudah diberi tanggal pada amplopnya.
nanti ketika ibadah kembali aktif di gereja, silakan membawanya dan memasukkan ke kantong persembahan gereja. Selain itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di depan kantor Tata Usaha GKT Jemaat Metro pada jam kantor, itu pukul 8 sampai 16 WIB. Atau persembahan dapat juga ditransfer ke rekening gereja yang tertera di layar monitor atau handphone Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan inilah firman Tuhan di dalam kita memberikan persembahan, itu dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai ke 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita naikkan pujian Betapa Ku Bersyukur. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah sujud padamu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Syukur, ku bersyukur padamu. Bapak Saudara, kami undang berdiri. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah sujud padamu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala berkat-berkat yang Engkau telah curahkan kepada kami. Berkat kesehatan dan berkat-berkat Tuhan dari segala apa yang kami kerjakan. Dan inilah persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan kuduskan, sucikan persembahan kami ini Tuhan, hingga dapat berguna untuk memperluas kerajaan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Kita akhiri ibadah kita hari ini dengan doksologi dan doa berkat oleh hambanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup dengan cerdik, tulus, dan andalkanlah Tuhan sebagai gembala kita. Dan mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus,
penghiburan kekuatan pertolongan Allah Rohul Kudus terus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan duduk. Ibadah selesai. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.